Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya yang ke-11 mengenai 3 pertanyaan pembentuk mission statement. Ke-10 materi yang lain, para sahabat dapat melihat kepada alamat YouTube channel saya. Kita akan mulai dengan pengertian visi dan misi. Visi umumnya diartikan sebagai gambaran masa depan yang ingin diciptakan sebaik mungkin. Sedangkan misi diartikan sebagai mengapa sebuah organisasi ada atau alasan keberadaan organisasi. Baik visi dan misi sebaiknya dibuat singkat, jelas, dan powerful. Misi tidak memiliki dimensi waktu, sedangkan visi sebaiknya memiliki dimensi waktu. Untuk membuat mission statement yang baik, kita perlu mengetahui faktor-faktor penentunya. Proses pencarian faktor-faktor penentu itu akhirnya mengerucut kepada 2 pendekatan, yaitu pendekatan yang dikembangkan atau dibuat oleh Profesor Chris Barth, dan pendekatan yang satu lagi dibuat oleh kontributor Forbes. Kedua pendekatan ini ternyata memiliki konsep yang sama. Saya akan mencoba menggunakan bahasa yang umum ya. Jadi 3 pertanyaan yang dikembangkan atau dibuat oleh Chris Barth ini, yang pertama adalah siapa pelanggan kita dan apa kebutuhan atau keinginan mereka. Ini selaras dengan pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 2, produk atau layanan seperti apa yang diberikan oleh organisasi untuk menjawab kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pertanyaan nomor 2 ini sejalan dengan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang ketiga terakhir adalah faktor pembeda atau uniqueness, sehingga pelanggan memilih organisasi tertentu dibandingkan dengan dia memilih organisasi yang lain. Pertanyaan ketiga ini sejalan dengan pertanyaan nomor 2 dan nomor 4. Ya, termasuk di dalamnya adalah nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan sehingga pada akhirnya pelanggan memilih organisasi tersebut. Jadi menjadi uniqueness-nya. Kita akan coba menerapkan apakah ketiga pertanyaan tadi, pembentuk misi tadi, jika dibandingkan dengan visi dan misi yang dibuat oleh berbagai macam perusahaan, itu relevan atau tidak. Saya akan ambil contoh 3 bank, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Saya ambil ketiga bank ini karena ketiga bank ini masuk kategori sebagai bank buku 4. Maksudnya adalah bank dengan modal inti hampir mencapai 200 triliun rupiah. Visi BCA adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat. Misinya ada 3, yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Kita balik, coba cek dengan pertanyaan yang pertama, siapa customer kita dan apa kebutuhan atau keinginan mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa pelanggannya adalah nasabah bisnis dan perorangan, dan yang menjadi kebutuhan adalah penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan. Produk atau jasa apa yang diberikan adalah layanan finansial yang tepat. Distinction-nya, faktor pembeda, faktor uniqueness yang dibangun oleh Bank BCA adalah kepuasan optimal, meningkatkan nilai franchise, dan nilai stakeholder BCA. Kita lanjut dengan visi dan misi Bank BRI. Visinya menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara
dan Champion of Financial Inclusion. Ada 3 misinya, yaitu memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan yang prima, dan bekerja dengan optimal dan baik. Siapa pelanggan BRI dan apa kebutuhan atau keinginan mereka? Pelanggannya adalah nasabah segmen mikro, kecil, dan menengah dengan kebutuhan akan peningkatan ekonomi mereka. Produk atau layanan yang diberikan adalah kegiatan perbankan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Faktor pembedanya adalah menyediakan pelayanan yang prima dan bekerja dengan optimal dan baik. Kemudian visi dan misi Bank Mandiri. Visinya menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Siapa pelanggan Bank Mandiri? Pelanggannya adalah para nasabah dengan kebutuhan finansial. Produk atau layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah partner dalam solusi perbankan. Faktor pembedanya, solusi digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Kita kalau melihat visi dan misi dari Bank BCA, BRI, dan Bank Mandiri, ternyata ketiga pertanyaan pembentuk mission statement tadi cukup cocok atau cukup selaras dengan visi dan misi yang sudah dibuat oleh ketiga bank tersebut. Nah, jika ditanya mana yang lebih pendek, lebih jelas, dan lebih powerful, yang jelas untuk yang lebih singkat, kita tahu bahwa Bank Mandiri lebih singkat dibandingkan dengan Bank BRI dan Bank BCA. Mana yang lebih jelas dan powerful, saya serahkan kepada penilaian para sahabat sekalian. Kita berlanjut kepada visi dan misi dari Facebook. Visi Facebook adalah gambaran masa depan, itu orang-orang akan menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia, dan untuk berbagi dan mengungkapkan apa yang penting bagi mereka. Ini kalau disingkat, kebebasan berekspresi, mendapatkan informasi, membangun ikatan keluarga dan teman. Misinya adalah memberi orang-orang kemampuan untuk berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Jadi siapa pelanggan Facebook adalah orang-orang dengan kebutuhan untuk saling berbagi dan terhubung satu sama lain. Produk atau layanan yang disediakan oleh Facebook adalah memberi orang-orang kemampuan agar mereka dapat berbagi dan membuat dunia terhubung. Distinction-nya adalah integrated platform, new features yang mampu menjawab kebutuhan untuk saling berbagi dan terhubung. Bagaimana dengan Instagram? Nah, visi Instagram itu dimulai dengan pemecahan terhadap 3 masalah sederhana. Jadi, bagaimana foto yang terlihat biasa-biasa saja bisa menjadi terlihat profesional. Jikalau berbagi itu sulit, maka Instagram menyediakan bagaimana bisa membagikan langsung ke beberapa layanan. Jika mengupload itu sulit dan waktu lama, maka diharapkan Instagram menyediakan cepat dan efisien. Jadi sebenarnya visi daripada Instagram dengan ketiga masalah sederhana yang ingin dipecahkan ini, itu adalah menjadi administrasi online terbaik. Ini adalah visi daripada Instagram. Sedangkan misinya cukup singkat, untuk mengabadikan dan berbagi momen dunia. Jadi siapa pelanggan Instagram? Adalah orang-orang yang membutuhkan foto bagus dalam pengertian terlihat profesional dan kemudahan serta kecepatan dalam berbagi. Bagaimana Instagram menyediakan jasa atau produk untuk menjawab kebutuhan pelanggan
adalah memberikan jasa atau cara bagaimana mengabadikan dan berbagi momen dunia melalui administrasi online yang terbaik yang akan diciptakan ya. Kemudian apa distinction-nya? Yaitu pembuatan efek visual yang membuat pelanggannya memiliki ingatan yang dapat diandalkan. Ya. Apakah cukup singkat, jelas, atau powerful? Saya serahkan kepada penilaian para sahabat sekalian. Kemudian kita beranjak kepada visi dan misi Garuda Food. Visi Garuda Food memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Misinya adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan, dan nilai intinya adalah ini terkait dengan kejujuran, ketekunan, komitmen, dan doa. Ini adalah semangat dari pendiri ya. Damai dan dinamis ini adalah falsafah perusahaan, sedangkan saling menumbuh kembangkan ini adalah prinsip misi, yaitu saling menumbuh kembangkan. Siapa pelanggan customer Garuda Food? Adalah konsumen produk-produk makanan dan minuman. Produk atau jasa yang diberikan oleh Garuda Food adalah produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Apa faktor pembedanya? Faktor pembedanya adalah produk-produk yang inovatif dan perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Menghidupi kehidupan atau hidup yang bermakna. Gambar ini imajinasikan ini adalah jenazah kita yang ada di dalam peti mati. Selama kita hidup, siapa customer atau stakeholder atau orang-orang yang penting yang berada di dalam lingkaran kehidupan kita? Bisa pasangan hidup, bisa anak-anak, bisa atasan bawahan atau rekan kerja, bisa mertua mantu, bisa sahabat, dan bahkan juga kepada yang maha kuasa. Pertanyaannya mungkin sedikit saya rubah ya. Jadi apa sebetulnya nilai value ya yang ingin kita tinggalkan kepada orang-orang penting yang ada di dalam lingkaran kehidupan kita? Misalnya untuk pasangan hidup, kita ingin memberikan kesan atau value bahwa kita adalah orang yang setia. Terhadap anak, kita menjadi contoh atau teladan yang hidup. Kepada atasan, kita dikenang sebagai seseorang yang berkinerja baik, menaruh rasa hormat. Demikian juga terhadap bawahan, kita menghormati. Dan kepada rekan kerja, kita juga menghormati dan menjadi teamwork yang baik buat mereka. Kemudian value yang ingin kita berikan kepada mertua atau mantu adalah kasih sayang. Kepada sahabat adalah kehadiran, khususnya pada saat para sahabat membutuhkan kita untuk ada di samping mereka. Dan yang terakhir adalah hidup sesuai kehendak Allah, yaitu bagaimana sikap kita terhadap yang maha kuasa selaku pencipta kita. Nah, bagaimana cara kita dapat menciptakan nilai itu? Yaitu dengan membawa aspek kekekalan ke masa kini. Artinya, jikalau kita ingin meninggalkan value tadi, keteladanan, kesetiaan, kehadiran, kasih sayang, kinerja, rasa hormat, dan teamwork pada saat nanti kita meninggal, lakukanlah itu sekarang selagi kita masih hidup. Di sini para sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi saya yang selanjutnya. Salam sehat dan sejahtera selalu.